Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak tersebut yang langsung diajarkan oleh Bapak Gufron Ramdhani MM. Yang pertama ada pengertian akhlak. Pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali, akhlak bukan sekadar perbuatan, bukan pula sekadar kemampuan berbuat, juga bukan pengetahuan. Akan tetapi, akhlak adalah upaya menggabungkan dirinya dengan situasi jiwa yang siap memunculkan perbuatan-perbuatan. Dan situasi itu harus melekat sedemikian rupa sehingga perbuatan yang muncul darinya tidak bersifat sesaat, melainkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada bisa kita bilang ukuran untuk menilai antara etika, akhlak, dan moral. Dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Selanjutnya dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan hadis untuk menentukan baik buruknya. Dalam moral dan susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam adat istiadat Selanjutnya ada macam-macam akhlak. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud akhlak kepada Allah yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh hamba Allah atau makhluk ciptaannya eh, kepada Sang Pencipta. Cara kita berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersyukur, bertawakal, menjalankan perintahnya sebagai bentuk kepercayaan atasnya yang esa. Yang selanjutnya ada akhlak terhadap Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah adalah taat dan cinta kepadanya sebagai kekasih Allah, sebagai pembimbing ajaran Allah Subhanahu wa taala. Cara kita berakhlak kepada Rasulullah adalah dengan meyakini keberadaannya, menjalankan perintahnya, mengikuti ajaran sunnah. Selanjutnya ada akhlak terhadap kitabullah. Akhlak terhadap kitabullah termasuk eh, kita bisa bilang rukun iman yang dimana kita wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita berakhlak terhadap kitabullah atau Al-Quran adalah dengan mengimani, membaca, mengamalkan isinya, serta menjaganya. Jika dengan kitab Allah yang ada sebelum Al-Quran, kita cukup mengimaninya dengan percaya akan keberadaannya. Berarti bukan kita tidak boleh membaca kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Kita cukup mengimaninya. Boleh membaca. Selanjutnya ada akhlak terhadap orang tua dan guru. Akhlak terhadap orang tua atau guru adalah sebagai bentuk terima kasih atas asuhan serta didikannya selama kita hidup. Cara kita berakhlak terhadap orang tua atau guru adalah menghormati, menghargai, dan mendoakan keselamatan kepada mereka. Selanjutnya di sini ada akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama manusia akhlak terhadap sesama manusia dikelilingi oleh manusia lainnya. Islam dalam pemenuhan hak-hak pribadinya tidak boleh merugikan hak-hak orang lain. Bentuk akhlak yang baik sesama manusia adalah bersikap husnuzon, tasamu atau toleransi, tawadu, rendah hati, dan ta'awun, tolong menolong. Selanjutnya ada akhlak terhadap tetangga. Akhlak terhadap tetangga, manusia juga merupakan makhluk sosial.
yang mana pasti akan berinteraksi dan membaur dengan orang lain, termasuk tetangga. Cara berakhlak terhadap tetangga adalah dengan bersikap adil, tidak memerangi, serta saling peduli. Selanjutnya di sini ada eh, sebentar. Akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Selanjutnya ada akhlak terhadap fakir dan miskin. Akhlak terhadap fakir dan miskin, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya membantu dan memperlakukan golongan ini. Setiap individu memiliki kewajiban untuk membantu dengan melakukan zakat, sedekah, atau infak. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi akhlak. Faktor yang mempengaruhi akhlak itu ada 3. Yang pertama adat istiadat, pendidikan, dan lingkungan. Adat istiadat atau kebiasaan adalah tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Contoh, ketika kita tidak melaksanakan sholat dan itu berterusan, itu menjadi kebiasaan kita. Ketika kita mau sholat menjadi malas nantinya. Selanjutnya ada pendidikan. Jika pendidikan dan pengajaran akhlak yang diberikan kepada anak itu baik, maka dapat menjadikan anak bisa dibilang berperingkat baik. Demikian juga sebaliknya. Berarti pendidikan terhadap anak itu sangat penting. Yang selanjutnya ada lingkungan. Manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Itulah sebabnya manusia harus bergaul karena itu dalam pergaulan akan saling mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan bertingkah laku. Jadi pentingnya kita memilih pergaulan. Ya, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angani lagi. Oke, mungkin cukup sekian pengertian akhlak yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hanya sebatas itu ilmu yang saya dapatkan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya guys ya.